Saudara calon Presiden Anies Baswedan menilai demokrasi saat ini dimanipulasi. Namun berbeda dengan Anies, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan pemilu sebagai perwujudan demokrasi kali ini justru mendapat pujian internasional. Melalui sambungan telepon dalam acara Demos Festival di Jakarta, Anies Baswedan menyebut praktek demokrasi saat ini berbeda dengan 25 tahun yang lalu. Saat ini, demokrasi berjalan tidak adil dan berlangsung secara masif. Untuk itu, ia mendorong banyak pihak berperan, memperbaiki kondisi tersebut dengan perjuangan bersama. Semua yang ada di sini menyaksikan dalam beberapa waktu kemarin betapa praktek demokrasi yang tidak fair itu terjadi secara masif. Problem yang kita hadapi hari ini berbeda dengan yang kita hadapi 25 tahun yang lalu. Problem yang berbeda yang dihadapi di era pra-Orde Baru. Karena itu, saya melihat tidak bisa dilawan dengan cara yang sama. Sementara Ganjar Pranowo melalui video dalam acara yang sama mengatakan intimidasi pada pegiat demokrasi nyata adanya. Atau baru saja kawan saya setelah bersaksi didatangi oleh Intel dan diceritakan, kamu kegiatannya apa lagi? Sumber danamu dari mana? Begitu. Nah, cerita-cerita semacam ini mungkin yang terkesan menjadi sangat intimidatif begitu. Tapi saya sampaikan pada teman-teman, ceritakan saja apa yang ada. Sebelumnya, dalam acara diskusi di FISIP UI Kamis lalu, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menyebut pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia. JK menilai pemilu 2024 yang terburuk karena diatur-atur oleh pihak tertentu. Ia khawatir jika terus berlangsung, Indonesia bisa kembali ke masa otoriter. Bagi saya sering saya mengatakan ini adalah pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia tahun 25. Artinya adalah ini orang yang mampu, orang pemerintahan, orang yang punya uang. Masalahnya, ya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons pernyataan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang menyebut pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk. Berlawanan dengan penilaian JK, Airlangga menyebut pemilu 14 Februari lalu justru mendapat pujian dari masyarakat internasional. Pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari 200 juta dan berjalan secara aman dan tertib. Jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara, termasuk dari kemarin dalam KTT ASEAN. Hampir seluruh negara di ASEAN dan juga dari Australia mengapresiasi. KPU akan mengumumkan hasil pemilu tanggal 20 Maret mendatang. Apabila ada pihak yang keberatan dengan hasil pemilu, bisa mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 kali 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilu nasional. Tim Liputan, Kompas TV.